Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat, wansyaqqal qamar. Ibu-ibu sekalian, sejatinya hari kiamat itu memang sudah benar-benar dekat. Rasulullah SAW itu pernah menggariskan di sebuah pasir. Beliau membuat garisan lurus. Kemudian beliau mengatakan kita di sini, dan di sini adalah hari kiamat. Artinya tidak jauh. Sejauh apapun manusia itu membuat sebuah garisan di tanah, maka tidak mungkin itu bisa panjang, capek. Paling ya menggaris secukupnya. Maka itulah bukti bahwasanya hari kiamat itu sudah dekat. Dan banyak kita saksikan tanda-tanda hari kiamat ada di sekeliling kita. Seperti contohnya orang-orang itu tidak menebarkan salam. Kemudian orang-orang ketika masuk ke masjid itu tidak tahiyatul masjid. Begitu juga zina merajalela, maksiat itu terang-terangan, orang sudah tidak malu lagi. Orang sudah menganggap biasa, hal yang wajar, ya lumrah. Namanya juga anak muda, ya biasalah kayak gitu. Maka membenarkan sebuah kebiasaan yang salah itu bisa menjadi awal mula sebuah petaka. Ibu-ibu sayang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga wansyaqqal qamar, bulan itu terbelah. Insyaqqa itu artinya terbelah. Dan terbelahnya bulan itu bukan menjadi tanda kiamat. Yang menjadi tanda kiamat atau awal mulanya kiamat itu dimulai adalah terbelahnya matahari. Kalau bulan itu tidak. Bulan itu bukan terbelah, bukan menjadi tanda kiamat, bukan. Namun terbelahnya bulan di sini adalah menjadi tanda akan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ketika itu orang kafir Quraisy, dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, orang kafir Quraisy meminta kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, kalau seandainya engkau benar-benar utusan Allah, maka belahlah bulan. Mintalah kepada Tuhanmu untuk bulan itu terbelah." Sebagaimana dulu kaum Tsamud meminta kepada Nabi Soleh, kemudian begitu juga Nabi Musa alaihissalam, yaitu ketika diminta oleh Bani Israel untuk anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Musa, kalau kamu benar utusan Allah, turunkan kepada kami itu sebuah meja, ma'idatan minas sama, meja dari langit, yang mana dari meja tersebut tuh kita bisa makan, dan meja tersebut ya itu lengkap dengan hidangannya sehingga kita bisa makan. Maka terbelahnya bulan itu menjadi bukti akan keagungan Rasulullah SAW. Dan ini juga sekaligus menjadi bukti akan kebenaran Al-Quran. Kalau seandainya bulan itu tidak pernah terbelah, ini kan sering menjadi pertanyaan loh. Katanya bulan itu terbelah, mana buktinya? Kok tidak ada riwayat? Kok tidak ada buku sejarah yang meriwayatkan? Nah, alasan-alasan seperti ini banyak dibantah ya. Bisa jadi itu terjadi di malam hari ketika seseorang itu saat tidur, sehingga ada sebagian orang yang tidak melihat. Dan banyak, ala kulli hal, entah itu ada bukti sejarahnya, entah itu tertulis dalam manuskrip atau apapun, itu tidak penting bagi kita. Yang penting apa? Kita mengimani apa yang ada di dalam Al-Quran. Mau kita melihat buktinya atau tidak, yang penting Al-Quran mengatakan demikian, kita imani. Dan salah satu bukti akan kebenaran bulan itu terbelah, tidak pernah diriwayatkan satupun orang kafir Quraisy itu mengolok Rasulullah, ya Muhammad, tuh lihat, itu di Al-Quran wansyaqqal qamar, bulan itu terbelah. Mana? Nggak ada.
Nggak ada orang yang mengatakan demikian. Maka ini menunjukkan bahwasanya bulan itu benar-benar pernah terbelah, dan bulan tersebut terbelah menjadi dua bagian, dan masih ada retakannya. Wa iyara ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan mereka ketika melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ayat ini tanda-tanda mukjizat. Karena terbelahnya bulan ini salah satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sebagaimana mukjizat yang pernah terjadi pada Nabi Isa. Nabi Isa itu lahir tanpa seorang bapak. Dan orang Nasrani itu juga mengakui. Nah, kalau seandainya ada orang Nasrani mengatakan, loh, mana bukti bahwasannya bulan itu pernah terbelah? Datangkan di kitab mana Isa itu dilahirkan tanpa seorang bapak. Di Injil tidak ada. Tidak ada yang meriwayatkan. Maka itu mukjizat. Karena mukjizat itu sesuatu hal yang yang di luar dari batas normal seseorang. Begitu juga banyak hal itu di luar, dan tidak setiap hal yang tidak terlihat itu tidak ada. Ada orang mengatakan, loh, zaman sekarang kan teknologi sudah modern, sudah canggih. Tidak mungkin kalau tidak pernah bisa dilihat. Kalau seandainya NASA tidak membuktikan, tapi NASA alhamdulillah membuktikan bahwasanya bulan itu pernah terbelah. Kalau ada orang yang mengatakan teknologi sudah canggih, ya harusnya semua hal itu bisa diketahui. Nah, kita jawab, hampir setiap jalan di dunia itu ada fotonya atau ada jalannya di Google Map. Leres mboten ibu-ibu? Ya kan? Semua sampai jalan lorong-lorong itu ada fotonya. Bahkan terkadang kita tidak sadar, ternyata mobil Google itu lewat pas kita misalnya lagi nyiramin bunga gitu, atau lagi nyapu di depan rumah gitu. Ternyata di Google ada foto kita. Nah, kalau misalnya semua ada, ya kita coba buktikan. Coba kita cari Gedung Putih. Gedung Putih itu apa? Gedung pertahanannya Amerika. Ada enggak di Google? Tidak ada. Nah ya, kalau di sini ada Gedung Putih malahan. Gedung Putih ini ada. Nah, kalau seandainya harus dibuktikan, ya mana? Kita cari Gedung Putih, nggak akan ketemu. Tapi semua orang percaya itu Gedung Putih. Istana-istana kepresidenan, istana raja ada. Belum tentu di Google ada. Padahal teknologi sudah canggih. Tapi tidak setiap hal itu harus bisa dibuktikan dengan sesuatu yang bisa kita lihat. Ya'ridu wa yaqulu sihrun mustamil. Dan ini yang terjadi bagi orang-orang kafir Quraisy. Dan orang-orang kafir ketika mereka yang minta, kalau kamu benar-benar rasul, kalau kamu benar-benar nabi, mana buktinya? Kaum Tsamud, unta keluar dari dari batu, sudah dibuktikan nggak beriman. Kemudian juga orang kafir Quraisy minta bulan terbelah, nggak beriman juga. Malah mereka mengatakan yuqidu, mereka malah semakin berpaling, wa yaqulu sihrun mustamil. Malah mereka mengatakan ini sihir yang mustamil. Apa itu sihir mustamil? Mana yang pertama, mustamil itu bahwasanya itu benar-benar sihir. Sebagaimana sihir ketika seseorang itu bisa melihat sesuatu, kemudian tidak lama lagi hilang. Jadi seperti fata morgana, seperti sihir, yaitu cuma ada batasan waktunya. Sebagaimana tukang sihir, pesulap, itu nggak setiap saat dia bisa menunjukkan kehebatannya. Jadi kalau ada pesulap ibu-ibu, sejatinya mata kita ini ditutupi. Jadi seakan-akan ditutupi, kemudian kita melihat sesuatu yang
yang diinginkan oleh tukang sihir tadi. Sehingga ini hanya beberapa saat saja, kemudian Allah Subhanahu wa taala hilangkan. Ada juga yang makna yang lain juga, sihir mustamil. Di sihir mustamil ini adalah mustamil itu diambil dari kata mirrah. Apa itu mirrah? Du mirratin fastawa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati malaikat Jibril du mirrah, yaitu memiliki kekuatan yang kuat. Maka sihir ini kuat. Sihirnya kuat. Sihirnya Muhammad itu kuat sampai kalian itu semuanya percaya. Sampai kalian itu percaya. Bahkan ketika datang ada salah seorang pedagang dari luar tanah Mekah, ketika ditanya, "Kamu kemarin lihat enggak bulan terbelah?" "Oh iya, saya lihat." Bahkan kamu nggak usah tanya, saya ceritakan. Saya kemarin ketika tanggal sekian, waktunya sekian, saya melihat bulan itu terbelah. Nah, orang kafir malah tambah mengatakan, loh, itu sihirnya Muhammad tuh kuat. Yang disihir itu bukan hanya orang Mekah, tapi orang seluruh dunia. Nah kan orang itu kalau sudah kafir ya begitu. Nek wis ngeyel kandanane mau kita beli bukti, tetap aja ada alasan. Kemudian sihir mustamil. Mustamil itu terus menerus. Artinya ya sebagaimana dulu Muhammad, ini makna yang ketiga. Sebagaimana dulu Muhammad SAW itu pernah menceritakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam waktu semalam. Nah, ini kisahnya juga sama. Jadi yang kalian lihat itu sebenarnya sihir, omong kosongnya Muhammad SAW saja. Jadi tidak usah heran. Dulu pernah cerita perjalanan sehari semalam perjalanan semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit ketujuh. Nah, ini begitu juga. Bulan terbelah itu sihirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqil. Maka yang terjadi malah mereka wa kadzabu, mereka malah semakin mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsunya. Sebenarnya ibu-ibu, banyak orang itu sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Hidayah itu sudah di depan mata. Tapi banyak orang itu gimana caranya saya nggak mau. Gimana caranya kalau saya mengatakan iya, nanti pengikut saya akan hilang. Nah, maka Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan popularitas itu adalah sebuah sumber fitnah. Kalau orang semakin terkenal, itu akan semakin berpotensi sombong dan merendahkan orang lain. Padahal bukan berarti orang yang di atas itu lebih mulia dibanding orang yang di bawah. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya betapa banyak seseorang itu yang berwajah kucel, as-as akbar, kucel, rambutnya berantakan, tapi apabila da'a Allahil abarrahu, ketika da'a ilallahil abarrahu, ketika ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala langsung Allah kabulkan. Maka tidak tepat seseorang yang berusaha mencari penghasilan dari cara yang halal kemudian direndahkan. Tidak ada yang salah. Bahkan digoblok-goblokin, dipermalukan di depan banyak orang. Itu adalah sebuah kerendahan. Maka orang itu ketika semakin terkenal, semakin ini, potensi untuk sombongnya itu semakin besar. Maka hendaklah ibu-ibu sekalian, ketika kedudukan kita ini semakin tinggi di masyarakat, ini di sisi lain adalah sebuah nikmat.
Kenapa nikmatnya? Ketika kita mengatakan sesuatu, maka orang akan mengikutinya. Tapi di sisi yang lain ini adalah sebuah ujian. Orang itu semakin tinggi, semakin terkenal, semakin dimuliakan, potensi untuk sombong dan tidak mau mendengarkan nasihat orang lain itu akan semakin besar. Karena apa? Nanti akan ada orang-orang yang siap untuk membela saya. Oh, kamu jangan menghukumi dari potongan video cuman sekian menit, sekian detik. Itu biasanya baik kok sama orang lain. Hanya itu saja, itu guyonan. Wah, Wahabi itu nggak ngerti guyonan. Mainnya kurang jauh. Kadang orang begitu. Tenang, akan ada orang yang membela. Karena orang semakin terkenal, maka akan semakin banyak orang yang fanatik, orang yang akan siap membela orang tersebut. Maka fitnah ini, popularitas, terkenal, kedudukan ini sejatinya adalah fitnah untuk kita. Maka jangan sampai kita ini ketika terkenal kemudian kita lupa daratan. Banyak orang karena sejatinya masuk surga itu tidak dilihat dari seberapa banyak followermu. Dan bukan berarti yang followernya sedikit itu bukan berarti potensi untuk masuk surga itu kecil. Enggak. Maka yang harus kita takutkan ketika follower kita ini semakin banyak, potensi kita untuk masuk neraka itu juga semakin tinggi. Karena apa? Semakin banyak orang yang fanatik, semakin banyak penggemar kita, semakin banyak orang yang mengeluh-ngeluhkan kita. Maka Imam Ahmad itu Imam Ahmad loh, sekelas Imam Ahmad, Imam 4 madhab, yang kita sepakat itu orang yang paling mulia. Ya insya Allah Imam Ahmad yang masuk surga kan. Masa kita saja orang yang sekelas begini kita saja, saya itu masuk surga kok, apalagi Imam Ahmad. Imam Ahmad itu diriwayatkan beliau suatu ketika beliau itu ingin keluar dari rumahnya. Beliau pakai burnus. Burnus itu pakaian biasanya dipakai oleh orang Maroko atau orang Libya. Jadi jubah yang ada ada penutup kepalanya. Nah, itu beliau pakai burnus, kemudian di sini ditali, diikat. Kemudian kalau mungkin orang sekarang itu pakai masker gitu, biar wajahnya nggak kelihatan. Beliau sudah pakai burnus, menutupi wajahnya, keluar dari rumahnya itu mengendap-endap. Kemudian ketemu muridnya, ini tahu, ini Imam Ahmad ini dari gerak-geraknya. Imam Ahmad, kamu mau kemana? Apa kata Imam Ahmad? Kamu diam. Saya nggak mau orang itu dengar Ahmad lewat sini. Kalau Ahmad lewat sini, nanti semua akan mendatangiku dan akan bertanya kepadaku. Karena ketika orang itu didatangi oleh orang lain, dikelilingi oleh orang lain, itu akan dia semakin sombong. Tuh lihat tuh, pengikutku banyak, tuh followerku banyak. Maka tidak usah khawatir kita ketika saya ini orang yang mungkin di mata masyarakat diremehkan. Tenang, surga itu bukan dilihat dari seberapa besar orang merendahkan atau menghormati kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kalian itu adalah orang yang paling bertakwa. Maka ada sebagian ulama agar orang yang paling bertakwa, orang yang paling tertutup. Maka kalau bisa dia berbuat baik, dia tertutup. Kalau saya berbuat baik, misalnya saya bersedekah, saya ini, saya itu, kalau bisa jangan diekspos. Ya boleh sesekali misalnya kita diamanahi, ya itu butuh untuk ekspos, butuh untuk dokumentasi. Tapi memang terkadang kita tidak perlu mengekspos. Apalagi ketika dipancing oleh orang. Orang kan kadang suka mancing. Waduh, tuh kayak Pak itu loh, jangan kayak Pak itu, pelit itu. Padahal mohon maaf ya, kita sudah banyak. Jangan kepancing. Jangan kepancing. Karena kalau kepancing bisa saja kita membeberkan amalan rahasia yang bisa kita
menjadi penyebab utama kita masuk surga. Ada salah seorang ustadz rahimahullah ta'ala, beliau sudah Allah wafatkan. Itu dulu sering sekali itu dihina, dikatakan, alah ini ustadz ini nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kemudian ada saudaranya di Palestina itu nggak pernah woro-woro, ayo galang donasi, ayo bantu. Cuman ketika ditanya gimana nasib warga Palestina, Palestina itu lebih baik hijrah. Kenapa? Karena itu sudah sulit. Karena menyelamatkan agama itu lebih penting, menyelamatkan agama dan harga diri, nyawa itu lebih penting dibanding menyelamatkan tanah air. Wah, cuma ngomong begitu, mana bantuannya? Sampai akhirnya beliau rahimahullah ta'ala beliau meninggal. Nah, ketika beliau meninggal baru terekspos. Ternyata selama ini beliau itu setiap bulan menyisihkan tidak kurang dari 20 juta ke suatu lembaga. Ketika lembaga ini up ke publik, lembaga yang lain mengatakan, iya itu dulu beliau ketika sedang rame-ramenya Palestina itu dibombardir, beliau diem-diem, beliau minta saya, Mas tolong temenin saya, gimana? Ayo kita galang, ayo kita bantu Palestina. Diam-diam, gak ada yang mengekspos. Dan beliau mengatakan, saya berangkat itu jangan sampai ada orang yang tahu, cukup seantara saya dengan engkau. Nah, karena beliau sudah meninggal, ya saya beritahu. Maka beliau Masya Allah dihina dengan berbagai macam, nggak kepancing tetap. Karena apa? Amalan-amalan rahasia itu sejatinya amalan yang paling memungkinkan kita untuk masuk surga. Karena apa? Itu benar-benar ikhlas. Beda kalau kita bantu orang diekspos, ya saya ikhlas, benar ikhlas, benar. Tapi ikhlasnya itu berpotensi untuk semakin digerogoti. Tuh Masya Allah, oh masalah bapak, ibu Masya Allah ya, kemarin habis bantu ini ya. Nah coba, satu orang ngomong, biasa aja. Coba kalau yang ngomong 30 orang. Langsung. Kalau kata orang itu, kalau pecinya itu nggak muat, sesak. Kalau pakai jilbab, jilbabnya ganti big size. Iya kan? Karena apa ya? Satu dua orang mungkin nggak pengaruh. Nah coba kalau yang ngomong 30 orang, kemudian didatangi media, oh Masya Allah, diekspos, semakin maka amalan-amalan yang nampak ya insya Allah ikhlas. Saya bukan menuduh nggak ikhlas insya Allah. Tapi amalan yang sangat memungkinkan kita untuk masuk surga, amalan yang tidak terlihat, amalan yang nggak terlihat, amalan-amalan rahasia. Kalau amalan-amalan yang nampak ya insya Allah kita insya Allah ya ikhlas. Tapi untuk potensi untuk digerogotinya besar. Maka kalau kita punya amalan rahasia kemudian dipancing oleh orang lain, jangan terpancing. Ingat, maukah kita menggadaikan surga kita dengan apa ya? Dengan pandangan manusia, yang manusia itu ketika memandang sesuatu itu tergantung dengan hasratnya, kebutuhannya. Orang itu kan kalau mohon maaf ya, orang kalau suka menjajakan kita baikin, diem kok. Kita kasih duit, diem. Bahkan terkadang ada orang itu menjelajahkan kita karena apa? Iri gitu. Kok dia yang dibantu, bukan saya. Padahal saya tetangga terdekatnya. Padahal mohon maaf, kita bantu tetangga kita nggak kurang sedikit pun, banyak. Tapi terkadang ada orang terdekat kita menjelajahkan kita. Maka ketika seperti itu jangan kepancing juga.
Terus kemudian kowe iki lali yo. Kacang lali kulit yo. Kamu itu ketika terjatuh, terpuruk, siapa yang bantu? Saya. Jangan kepancing. Karena bisa jadi amal kita ini hangus. Dan itu berat. Ini berat. Ini godaan yang mungkin saya yakin ibu-ibu sekalian itu mengalami, termasuk yang berbicara. Kita sulit seperti itu. Ketika dijelek-jelekkan orang, padahal kita sudah baik sama dia. Maka ketika seperti itu tahan dan kita berharap, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, dulu saya bantu dia, saya dulu mengentaskan, menolong dia, itu karena Engkau. Maka jadikanlah bantuanku kepada dia yang tidak seberapa itu bisa menjadi simpanan di surga kelak. Maka wakadzabu wattabau ahwa'ahum, orang kafir itu begitu. Mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti mereka nggak percaya kepada Nabi Muhammad, percaya. Yang mengatakan gelar Al-Amin ya mereka, yang menyebutkan yang menyematkan gelar Al-Amin mereka. Bukan Rasulullah SAW, bukan mengaku saya ini loh Al-Amin. Beda dengan kita, saya ini loh orang baik gitu kan. Kan kadang kita suka begitu. Saya ini orang baik, jangan suudzon sama saya. Rasulullah SAW itu didustakan dengan hal-hal yang apa ya? Sejatinya orang kafir Quraisy tidak punya alasan untuk apa? Untuk mendustakan satu dalil sedikit pun. Wa kullu amrin mustaqil, dan ingatlah sejatinya hal tersebut itu sudah mustaqil. Apa itu? Sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW itu pernah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tahzan alaihim wala taqu dhaikin fimma yaqul. Wala tahzan, janganlah engkau bersedih Muhammad SAW. Wahai Muhammad, janganlah engkau bersedih. Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia yang paling sayang kepada umat Islam. Paling sayang. Kepada kita saja sayang, apalagi kepada keluarganya. Kan kalau ada orang itu sayang kepada orang lain, kepada keluarganya sayang enggak? Jelas. Ya walaupun ya ada. Tapi biasanya orang ketika sayang kepada orang lain, sayang yang kepada orang yang tidak ada ikatan hubungan darah, tidak ada. Kenal juga enggak. Rasulullah SAW kenal kepada kita enggak kenal. Ketemu aja enggak pernah. Tapi apa kata Rasulullah SAW ketika di akhir hayatnya? Umatku, umatku, umatku. Maka Rasulullah SAW itu pernah sedih sekali ketika pamannya itu tidak masuk Islam, ketika keluarganya tidak masuk Islam, ketika bibinya tidak masuk Islam, ketika orang terdekatnya tidak mau beriman. Maka ini berlaku juga untuk kita. Ketika kita misalnya kita menasehati suami kita, Pak, Mas, mbok wis rasah dibaleni meneh. Padahal suami kita itu sudah bolak-balik keluar masuk rumah sakit gara-gara sakit atau masalah yang sama. Misalnya sudah dinasihati, Pak, jenengan niku pun sepuh, ampun napa? Ampun ngokok terus. Ampun mancing terus. Nah, dinasehati tetap ngeyel. Apa? Sabar. Mancing melatih kesabaran. Ya benar. Mancing itu melatih kesabaran, baik bagi suami maupun istri. Suaminya latihan sabar mancing, nunggu ikan yang tidak seberapa. Padahal kalau seandainya nggak mancing, masih banyak hal yang bisa dikerjakan.
bikinin kolam Bu. Kasih ikan semua. Kasih ikan tuh Pak. Kalau Bapak kerjanya mancing tuh Pak. Tuh tak bikinin empang itu Pak. Biasanya mancing itu bukan untuk konsumsi, tapi begitu dapat ikan dicegat Nah. lagi gitu. Apalagi orang yang memiliki kebiasaan mancing cuman hobi mancing, dapat kemudian dibayar kepuasan. Itu adik saya mengalami Pak. Kalau seandainya itu sekedar hobi, boleh kok orang melampiaskan hobinya boleh. Tapi namanya melampiaskan hobi itu ada batasan. Jadi ketika mancing, apalagi mancing dapat kemudian dilepaskan lagi, maka sama saja kita mendolimi ikan. Ikannya didolimi. Di sisi yang lain, bukan hanya mendolimi ikan, mendolimi keluarga. Pulang-pulang ketemu istrinya marah-marah. Piring yang nggak punya sayap tiba-tiba bisa terbang. Kemudian apalagi wajan yang nggak punya kaki tiba-tiba bisa jalan. Masya Allah. Maka ini bagi bapak-bapak yang tukang mancing, hati-hati ya. Ya. Maka ketika kita menasihati kok tetap ngeyel misalnya, Pak, mbok jenengan itu ampun ngerokok, bola bali masuk rumah sakit, sakitnya jantung, kata dokter sudah dinasihati berhenti merokok, kok nggak tobat-tobat? Sabar Bu. Nah kadang ada orang itu ya, mau seberapa banyak kita tunjukkan nih Pak nih foto ini Pak, orang yang ngerokok ini gambar foto jantungnya kayak gini, paru-parunya kayak gini, terus ngeyel. Kemudian tuh Pak tuh ada tetangga kita meninggal karena jantung gara kanker karena ngerokoknya kuat. Allah, terus dijawab, Allah ini mang wis takdire wae gitu. Maka seperti itu Bu, sabar. Kedua doakan Bu. Karena ya bisa jadi kita ini ketika menasehati dengan ucapan kurang mempan. Nah bisa jadi dengan cara kedua apa? Dengan doa. Semoga dapat hidayah. Kalau enggak, kalau punya anak, nah kita kerjasama dengan anak kita. Misalnya kita punya anak perempuan. Nah, ibu-ibu harus senang kalau punya anak perempuan ya Bu ya. Jadi ketika punya anak perempuan, kita kerjasama dengan anak perempuan kita. Dok, kayak lo nek ketemu bapak, mak nasihati. Nggak usah dikasih makan, malah jadi-jadi. Maka Bu, marah itu boleh. Rasulullah SAW itu juga pernah marah. Tapi jangan sampai ketika kita marah itu mengakibatkan masalah yang tambah ruwet. Memang suami kita ini zalim, memang suami kita ini tidak adil kepada kita. Tapi jangan sampai ketika suami kita mendolimi kita, kita membalas dengan kemarahan yang sama, nggak ada bedanya. Bodoh aja. Itu bukan malah menambah menyelesaikan masalah, malah tambah masalah. Bapak dikandani moncang mancing ngeyel, terus tiba-tiba sang istri kabur dari rumah, nggak bilang-bilang. Nah itu nggak tepat Bu, bukan. Beliin, oh, Pak. Bapak senang mancing nih Pak, tak tumbaske alat pancing. Habis itu suaminya, kok bojoku kok apik ya? Kok bojoku kok apik men kok kayak aku alat pancing. Nah, beliin enggak baju. Ini Pak sekalian Pak, Bapak mancing ini tak siapkan alat pancing, bajunya ini tak siapkan bekalnya. Tiba-tiba, wah, suami langsung, wah ini bahaya, obat. Nah, kadang perlu suami itu begitu Bu. Ini apa ya? Ini nasihat ini keluar dari hati Bu insya Allah. Dari seorang suami, saya juga suami Bu.
bawain minum, bawain baju. Bawain minum, bawain baju. Kalau perlu ditengok, oh bapak mancing teng pundi, oh tak nih Pak jaket Pak ini kalau malam itu kedinginan Pak. Namanya dilulu itu. Insya Allah suaminya setelah itu sadar. Wah. Tapi kalau nggak sadar, nah kalau nggak sadar, nah ini suaminya yang bahaya. Nah, sebagaimana orang kafir Quraisy sudah diberi nikmat, diberi keamanan, ada nabi di samping mereka, yang bukti tentang kerasulannya itu tidak mungkin bisa didustakan melalui pendengaran, penglihatan, atau bukti-bukti yang lain. Nggak bisa, orang kafir Quraisy nggak bisa, tidak bisa bisa mendustakan atau menolak bantahan tersebut. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi mustajal. Orang-orang kafir itu walaqad ja'ahum telah datang kabar kepada mereka minal anba. Apa itu anba? Berita-berita ma fihi mustajal. Yang bisa jadi berita-berita tersebut itu menjadikan mereka itu berpikir ulang. Apa itu anba? Berita-berita tentang kenabian, nabi-nabi yang ada di sekeliling mereka. Ada Nabi Hud, ada Nabi Saleh, kemudian ada Nabi Musa yang di Mesir itu tidak jauh dari Mekah. Kemudian juga ada para nabi, banyak nabi-nabi. Nabi-nabi itu kan rata-rata di Jazirah Arab. Banyak. Yang berita-berita kisah-kisah mereka ini tidak mungkin bisa didustakan. Tentang terbelahnya Laut Merah, orang Mekah juga dengar. Tentang Nabi Hud, Nabi Soleh, orang Mekah juga tahu, tapi tidak tahu. Tapi mereka tidak mau tahu dan tidak mau beriman. Maka seperti ini bahaya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fatawalla anhum yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Maka sudahlah. Biarkanlah. Tetap biarkanlah itu bukan berarti kita terus tidak mau mendakwahkan, ya kita tetap dakwahi, kita tetap ingatkan, kita tetap berbuat baik kepada orang yang mendolimi kita. Fatawala anhum, sudahlah berpaling, sudah biarkanlah, karena itu urusannya nanti yang akan memberi balasan itu adalah Allah. Maka ketika seseorang itu tidak bisa membalas orang yang pernah mendolimi kita di dunia, tenang, Allah Subhanahu wa taala, Gusti Allah niku mboten sari. Allah Subhanahu wa taala itu tidak tidur. Pasti dibalas. Tidak mungkin orang yang maksiat itu hidupnya bahagia, tidak mungkin, mustahil. Orang yang maksiat, orang melakukan dosa, pasti kehidupannya tidak pernah ada ketenangan. Bahagia tapi nggak tenang ya Pak Ustaz. Iya, kelihatannya bahagia, harta banyak tapi nggak tenang. Buktinya apa? Tuh rumahnya semakin banyak yang jaga orang. Tuh semakin banyak penjaga di rumahnya. Semalang itu. Hai semelang, iki nek ngene ngono, nek ngene waduh nggak bisa. Tapi ada orang ya, mohon ya kaya raya, hartanya di mana-mana, nggak ada penjaga di rumahnya, tenang aja. Bahkan ada. Saya pernah ketemu salah seorang, masya Allah, beliau orang dermawan. Ada seorang dermawan, beliau itu hartanya banyak. Tapi ketika setiap keluar rumah, pintunya nggak pernah dikunci. Tak tanya, Bu, kenapa kok pernah ditanya, Bu, kenapa pintunya nggak dikunci? Ya buat apa pintu dikunci? Nggak ada apa-apa Mas di rumah gitu. Biarin aja gitu. Padahal ya di rumahnya ya ada emas, ada ya apalah, ada kunci motor yang masih gantung. Kunci mobil ya cuman ditaruh di di rak TV. Dicantel ke, tenang. Pada rumahnya bukaan, nggak ada yang nyuri. Karena apa? Ya bisa jadi itu sebab karena harta yang dihasilkan itu dari jalan yang halal. Karena harta yang dihasilkan dari jalan yang halal itu membawa keberkahan dan ketenangan. Berbeda dengan harta yang dihasilkan dari cara yang haram. Nggak akan tenang, orang nggak akan tenang.
Orang mendolimi orang lain itu nggak akan tenang, nggak akan bahagia. Mungkin dia bisa mentertawakan orang yang di bawah panggung ketawa, tapi nggak bisa setelah itu hidupnya bahagia, dirujak netizen satu Indonesia. Tapi ya semoga Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang mengatakan, lah itu berkahnya Gus tadi, berkahnya Agus tadi, sudah dihina di depan panggung, akhirnya bapak penjual es tadi itu diumrohkan, banyak orang transfer, banyak orang membantu. Lah itu berkahnya Gus, berkahnya Agus, maka jangan sekali-kali kamu menghina seorang Agus gitu. Nah, semoga orang-orang yang mengatakan demikian dapat hidayah lah. Hikmahnya di situ Ya, ya. semoga dapat hidayah. Bukan hikmah itu, bukan maksudnya bukan kalau karena Gus itu malah jadi berkait dari Gus itu kan salah loh, Bukan. malah, Ya, makanya kalau orang yang orang sing napa ya, orang yang sudah diberikan bukti kandangannya angel. Maka apa? Fatawal anhu wis jalno ae lah. Kalau orang Jawa Timur wis jalno ae lah, biarin. Itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan bukti berkali-kali blunder, orang salah itu wajar. Orang lidahnya kepleset itu normal. Manusia pasti, semua orang pernah lidahnya kepleset. Tapi kepleset berkali-kali dan sering di permasalahan yang sama, itu sebuah hal yang menunjukkan akan kedangkalan orang tersebut, menunjukkan memang akhlaknya itu tidak baik, memang akhlaknya perlu direformasi. Nggak usah kita bahas itu. Fatawalla anhum yauma yada'ud da'i ila syai'in nukun. Maka biarkanlah mereka, berpalinglah dari mereka yauma yada'ud da'i ila syai'in nukun. Dan ingatlah pada hari di mana seorang penyeru itu memanggil kepada diseru kepada keadaan yang tidak menyenangkan. Khusya'an absaruhum yakhrujuna ilal ajdasi ka'annahum jaradun muntasir. Pada hari tersebut mereka khusya'an, mereka tertunduk lesu. Absaruhum yakhrujuna minal ajdas, mereka keluar dari kuburan-kuburan mereka, pandangan mereka itu layu, pandangan mereka itu tertunduk. Ka'annahum jaradun muntasir, seakan-akan mereka itu seperti belalang yang berterbangan. Maksudnya bagaimana? Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan, maksudnya dari orang-orang kafir, orang-orang yang banyak melakukan dosa, kelak nanti di hari kiamat mereka keluar dari kuburannya dalam keadaan seperti belalang yang berterbangan. Ini mereka itu bingung apa yang mau mereka kerjakan. Mereka bingung alasan apa yang akan mereka utarakan di hadapan Allah. Karena mereka sadar, tidak punya alasan. Saya melakukan ini tuh ya karena ini. Mungkin kita di dunia kita bisa beralasan. Loh, saya waktu itu cuma bercanda. Saya nggak serius. Habis itu orang yang saya hina, saya bantu kok. Saya tolong, saya ini. Kita di dunia itu bisa alasan, bisa ngeles, bisa ya, atau orang lain bisa membela kita, mungkin bisa. Tapi di akhirat tidak bisa. Atau seseorang ketika nanti di akhirat dia tak sadar. Dulu ketika di dunia dia korupsi, dia beralasan, loh Pak, anak saya butuh makan. Iya, anak saya butuh makan. Ya, seseorang itu tidak boleh membenarkan sesuatu yang haram karena alasan yang baik. Contoh, saya korupsi karena anak saya minta kemarin, minta Pak beliin saya Lamborghini. Terus akhirnya saya korupsi. Nah, loh saya kan menafkahi keluarga, nggak bisa. Ya walaupun dalam syariat Islam, dalam hukum pidana qadayat Islamiyah itu ada beberapa hal orang yang boleh melakukan tindak pencurian. Pencurian itu termasuk korupsi. Tapi ya namanya korupsi itu kan umumnya pejabat ya. Pejabat itu nggak mungkin miskin ya.
Orang boleh mencuri itu ketika dia sudah tidak mendapatkan sesuatu hal yang bisa menegakkan tulangnya. Dan itu hanya kadarnya, hanya secukupnya. Saya terpaksa, ada orang terpaksa banget. Kalau saya nggak mencuri, saya mati. Anak saya itu sudah kelaparan, udah berhari-hari nggak makan. Kalau saya nggak nyuri, anak saya bisa mati. Boleh enggak? Boleh seperti itu. Ketika itu memang sudah jalan satu-satunya. Minta orang, nggak dikasih. Minta tolong orang, utang, boleh utangan, nggak ngei. Tapi biasanya kalau orang itu cari utangan nggak dikasih, itu bisa saja track record kita ini sudah buruk. Track record kita ini sudah buruk. Karena apa? Karena memang bisa jadi ketika kita utang nggak pernah dibayar. Maka mungkin nggak di dunia nyata itu orang dibolehkan untuk mencuri? Ya mungkin ada. Tapi insya Allah tidak sampai kepada batas dibolehkan untuk mencuri. Karena orang kalau benar-benar terpaksa paling nggak utang. Nah kalau dia memang baik, insya Allah orang akan ngutangi. Berbeda ketika memang track record dia ini buruk. Kan ada orang utang, memang dia ingin berusaha untuk melunasi, tapi qadarullah Arab nyaur utang, duitnya kepakai lagi. Mau bayar utang, duitnya kepakai lagi. Insya Allah orang seperti itu tidak termasuk orang yang tercela. Orang yang tercela itu utang, tahu, tapi nggak berusaha untuk melunasi. Nanti wae lah, nyantai. Kayak gue, wongnya kan nagih kok. Orangnya nggak nagih, santai aja. Yang seperti itu tercela. Utang itu boleh. Tapi ketika kita punya utang, kita ada itikad baik untuk melunasi. Dan insya Allah seperti itu tidak sampai kadar orang itu dibolehkan untuk mencuri, untuk menegakkan tulangnya. Ka'annahum jaradun muntasil. Seakan-akan mereka itu seperti belalang yang berterbangan. Tidak bisa, mereka bingung alasan apa yang mau saya kemukakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muhtiina ilad da yaqul kafiruna hada yaumun asir. Mereka datang dengan bercepat-cepat ilad da, menuju orang yang menyeru. Kalau misalnya ada seseorang yang memanggil, kemudian yang dipanggil itu tergopoh-gopoh untuk segera mendatangi panggilan tersebut. Ini menunjukkan apa? Kebutuhan, ngeri, takut. Misalnya ada seorang bos manggil karyawannya, Pak Ijo, datang sekarang ke kantor saya. Langsung gemeter, cepet-cepet. Ya. Karena apa? Takut, ngeri. Maka muhtiina iladda, mereka cepat-cepat datang karena tahu, saking ngerinya, saking takutnya. Yaqulul kafiruna hada yaumun asir. Orang kafir mengatakan hada yaumun asir. Hari kiamat itu adalah hari yang sangat mengerikan, hari yang sangat sulit. Maka inilah kengerian, inilah kehancuran orang-orang yang mendustakan para rasul. Orang-orang yang mendustakan para rasul, orang-orang yang tidak mau beriman, orang-orang yang banyak melakukan maksiat, diseru, dinasehati, tidak mau menerima. Akhirnya adalah kehancuran bagi mereka, kengerian. Dan di sisi lain, surat Al-Qamar ayat 8 ini menjadi kabar gembira untuk kita semua. Jika orang kafir itu mengatakan hada yaumun asir, ini adalah hari yang berat, hari yang sulit, maka insya Allah kita bisa memahami kesimpulannya. Hari kiamat itu bagi seorang muslim, bagi orang yang beriman adalah hari yang ringan. Hari yang ringan, hari yang mudah, hari yang tidak sulit, hari yang menyenangkan.
hari yang dinanti. Karena bagi seorang muslim hari kiamat adalah hari pembalasan. Ya walaupun ada seorang muslim mungkin dia bermaksiat, tapi seseorang yang bermaksiat melakukan dosa itu kan di bawah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang tersebut itu dia memperoleh balasan, tapi bisa jadi orang tersebut itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak, masih mungkin. Maka kita harus optimis. Ketika orang kafir itu dihadapkan tentang hari kiamat, itu mereka merasa berat, maka bagi kita seorang mukmin, insya Allah hari kiamat itu mudah, ringan bagi kita. Dan begitu juga ketika orang-orang yang banyak mendolimi, orang dolim itu merasa berat ketika menghadapi hari kiamat, maka insya Allah kita bagi orang yang didolimi itu ringan. Karena kita tidak akan menanggung beban sedikit. Saya kan yang didolimi. Maka ketika kita didolimi, ya harusnya kita senang. Karena kita punya potensi untuk mendapatkan pahala dari orang yang mendolimi kita. Jadi ketika kita didolimi, ya jangan sampai kita ini sedihnya berlarut-larut. Ya sedih, ya. Karena tidak ada kedoliman itu yang ringan. Pasti namanya kedoliman itu menyedihkan. Sakit hati wajar. Puyeng wajar. Sulit untuk melupakan wajar. Tapi jangan sampai sakit hati kemudian kesengsaraan kita ini berlarut-larut. Ya sudah. Dia mendolimi saya tidak bisa membalas, ya sudah. Allah Subhanahu wa taala akan membalas. Kita ingat ayat ke-8 surat Al-Qamar, yaqulul kafiruna hada yaumun asir. Ini hari yang berat, hari kiamat, hari penghakiman. Dan banyak orang-orang yang ketika di dunia itu suka melakukan kedzaliman, hidupnya nggak akan bahagia. Orang kafir kan hidupnya nggak bahagia. Kelihatannya saja hidupnya bahagia. Kalaupun seandainya itu hidupnya bahagia, ya wajar. Karena apa? Dunia itu adalah surga bagi mereka, memang milik mereka, bukan milik kita gitu loh. Kita perlu memahami konsep seperti itu. Tapi bukan menjadi terus kemudian menjadi pembenaran bagi kita. Kok Bu, kita ini kok katbian uripe susah terus yo. Ra sugih-sugih wae. Terus ya namanya dunia ujian buat kita. Apalagi seorang suami, Bu, nek hidup kita susah itu Bu, rapopo Bu. Besok ning surga bahagia. Sedangkan sang suami malas kerja, nggak mau usaha, tidak mau berusaha, yaitu bukan menjadi pembenaran. Dunia itu bukan untuk kita Bu, jadi tenang Bu. Nek hidup kita ini susah rapopo Bu. Nah, nggak tepat seperti ini. Itu bukan menjadi pembenaran untuk kita, kemudian menjadi dalil legitimasi kita untuk membenarkan sebuah kesalahan kita yang kita kerjakan. Nggak tepat seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.